lagi kita di hari Jumat ini kita akan mau beribadah bersama-sama, ibadah gabungan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, sebelum mau ibadah, Miss harap kalian sudah di rumah sudah siap Alkitab di sebelah kalian. Kalian sudah duduk manis karena kita akan memulai dengan ibadah kita. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, Miss mau ajak kita semua duduk manis lalu kita mau menyanyi lagu
mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak kelas 6A. Untuk anak-anak kelas 6A, Miss persilakan.
selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali bisa kembali lagi bersama anak-anak untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Harapan Miss bahwa semua anak-anak di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga tetap bersukacita. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, Miss mengajak anak-anak untuk berdoa. Semua anak-anak lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan saja. Dan pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami bisa memahami firman Tuhan yang kami baca Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, baik anak-anak, tema kita hari ini adalah hidup dalam kemandirian. Nah, ada kata mandiri di dalam tema kita ya. Nah, anak-anak juga pasti sudah tahu apa sih artinya mandiri. Ya, mandiri itu artinya tidak bergantung kepada orang lain. Ya, kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12 dan kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Miss akan bacakan untuk anak-anak semua, anak-anak yang lain mengikuti sambil membuka Alkitabnya, ikuti ketika Miss membacanya. Ya, Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, di dalam kitab Efesus, Miss bacakan Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, baik. Nah, anak-anak, bagaimana ciri hidup dalam kemandirian? Ya, bagaimana ciri kita bisa hidup di dalam kemandirian? Yang pertama, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Yang pertama, ciri hidup dalam kemandirian yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Ya, yang pertama hidup dalam ketaatan. Anak-anak, ketaatan ini ada dua, ketaatan secara sosial dan ketaatan secara rohani. Ya, ketaatan secara sosial yaitu contohnya kamu taat di rumah, kamu taat kepada orang tua. Nah, di sekolah kamu taat kepada guru. Nah, ketaatan secara rohani itu artinya melakukan firman Tuhan, ya, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan menjauhi larangan atau menjauhi apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita, firman Tuhan katakan ini tidak boleh, itu boleh. Nah, kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, ciri yang kedua, ciri hidup dalam kemandirian yang kedua masih di dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12b. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya, dengan takut dan gentar. Nah, dari ayat ini ciri yang kedua adalah bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Anak-anak bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Bertanggung jawab dalam hal ketika orang tua memberikan kamu kepercayaan di rumah, mungkin ada tugas-tugas yang diberikan, kamu bertanggung jawab untuk melakukannya. Nah, kalau di sekolah, Miss dan Mister biasanya memberikan kamu tugas atau mungkin memberikan kamu materi yang harus kamu baca, kamu kerjakan, kamu bertanggung jawab mengerjakannya. Ya, tidak lagi tunggu dikasih tahu orang tua atau orang tua bilang, baca dulu ayat ini, baca dulu firman Tuhan ini, atau baca dulu materi ini, baca dulu tugas ini. Tidak lagi disuruh orang tua, tetapi kamu sudah bisa sendiri, kamu bertanggung jawab bahwa itu adalah tugas kamu dan kamu harus menyelesaikannya. Nah, baik. Yang ketiga, ciri hidup dalam kemandirian yang ketiga di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12c. Ya, Miss bacakan untuk anak-anak ikuti di rumah.
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ciri yang ketiga adalah tidak bergantung kepada orang lain. Ya, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, di sini apa maksudnya, Miss? Tidak bergantung kepada orang lain. Maksudnya di sini adalah ketika kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah, kamu tidak lagi meminta orang lain untuk mengerjakan, ya, tidak lagi meminta mama yang mengerjakan, ya. Biasanya kan tugas-tugas ada yang diberikan oleh wali-wali kelas. Nah, kamu tidak lagi kamu tidak minta lagi orang lain yang mengerjakan, tetapi kamu bisa sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada Google, ya. Miss dan Mister pasti sudah memberikan materi, sudah memberikan contoh-contoh, kamu pelajari ulang lagi, ya, kamu belajar ulang lagi, tidak perlu bilang orang lain untuk memberi jawaban, ya. Ya, Miss berharap sih tidak ada anak-anak yang seperti itu, dan Miss percaya tidak ada anak-anak yang meminta orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh Miss dan Mister, ya. Miss percaya bahwa anak-anak semua bisa mengerjakan sendiri, ya. Jadi ciri hidup dalam kemandirian yang ketiga adalah tidak bergantung kepada orang lain. Kamu bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, ya. Tidak lagi dapat soal langsung kerja buka Google, tidak lagi, tetapi kamu belajar untuk membaca materi-materi yang sudah ada, ya. Kalau kamu masih bergantung kepada Google, itu namanya kamu bergantung kepada orang lain, tidak kepada dirimu sendiri. Kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, ya. Baik, yang keempat, ya, ciri hidup dalam kemandirian yang keempat adalah di dalam kitabnya Efesus, ya, di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Ya, Miss bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, artinya yang keempat ciri bertumbuh di dalam kemandirian itu, ya, hidup dalam kemandirian itu adalah bergantung penuh kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Yesus, ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu di rumah, ya, kepercayaan-kepercayaan yang diberikan orang tua, tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada kamu di rumah, ataupun yang diberikan oleh guru-guru, kamu bergantung penuh kepada Tuhan. Kamu meminta pertolongan kepada Tuhan, ya, bergantung penuh kepada Tuhan. Ingat anak-anak bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, ya. Jadi yang pertama sekali kamu lakukan adalah kamu bergantung penuh kepada Tuhan, ya. Kamu meminta pertolongan daripada Tuhan. Ketika kesulitan kamu alami, ketika kamu kesulitan dalam pelajaran, ketika kamu kesulitan dalam jaringan-jaringan, mungkin tidak ada data atau sebagainya, kamu berdoa kepada Tuhan, ya. Minta pertolongan daripada Tuhan. Karena apa, anak-anak? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melewati semuanya dengan baik. Kamu bisa belajar dengan baik. Kamu minta hikmat sama Tuhan ketika kesulitan-kesulitan belajar kamu alami, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita mengawalinya dengan mengandalkan Tuhan. Yakinlah, percaya bahwa anak-anak akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya, baik anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana ciri hidup dalam kemandirian. Hidup dalam kemandirian itu ada 4 tadi yang disebutkan. Yang pertama, ciri pertama adalah hidup dalam ketaatan. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang keempat adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, jadi anak-anak ingat bahwa kamu harus bisa mandiri, ya. Kamu harus bisa mengerjakan segala sesuatu itu tanpa harus dibantu orang tua, harus diingatkan orang tua. Tetapi kamu sudah bisa mengerjakan semuanya dengan sendiri dan tidak perlu lagi buka-buka Google, itu tidak perlu, ya. Cukup yang kamu lakukan adalah bergantung penuh kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya. Baik anak-anak, kita berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena firman Tuhan di hari ini mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Dan kami mau Tuhan bergantung penuh kepadamu
karena kami tahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan kami tahu bahwa ketika kami bergantung penuh kepada Tuhan, hikmat itu akan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Ajar kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Oke, terima kasih untuk Miss Hermina yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kita dapat simpan dalam hati kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan berdoa, doa syafaat dan doa tutup. Dipersilakan kepada Miss Natalia. Anak-anak, mari kita satu dalam doa, dan sebab doa yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang hari, dan pada pagi hari ini kami sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati agar ibadah kami ini dapat berkenan kepada-Mu Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, anak-anak akan belajar, dan Tuhan memberkati sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, dan terlebih lagi mereka tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan senantiasa, baik kami, guru-guru, anak-anak yang ada di rumah beserta orang tua. Biarlah kiranya Tuhan menjaga, memelihara, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Tuhan jauhkan. Biarlah kami terus menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa hamba-Mu dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Miss Natalia yang telah untuk kita dalam doa. Waktu selanjutnya kalian akan kembali ke Jimin, akan bertemu dengan guru wali kelas atau guru mata pelajaran selanjutnya. Miss ucapkan terima kasih, selamat belajar.